Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang soal-soal mata pelajaran Bahasa Indonesia TKA kelas 12. Mari simak. Nah, kita langsung di soal saja ya. Nah, cermatilah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Silahkan kalian baca. Mari kita sama-sama membaca. Kini aku jadi anak satu-satunya, tumpuan harapan keluarga. Aku harus lulus dengan nilai yang tinggi dan masuk perusahaan multinasional yang bergengsi. Punya pasangan baik dan mapan, segera menikah, menghasilkan turunan yang dapat memberikan keceriaan baru untuk papa dan mama. Seluruh hidupku sudah terencana dalam checklist prestasi yang normatif. Definisi sukses dan bahagia masyarakat umumnya. Masalahnya, aku tidak menginginkan itu. 2 tahun lamanya aku berusaha mencintai pekerjaan profesionalku. Hingga akhirnya, ketika untuk kesekian kalinya, bosku memaki karena laporanku tak cukup rapi, hitunganku tak cukup teliti, dan perencanaanku tak cukup detail. Aku tak menunduk seperti yang biasa kulakukan saat ia sedang mengamuk. Sebaliknya, aku menatapnya lurus. Maaf Pak, saya tidak bisa lagi melakukannya. Silahkan juga kalian baca ya, sama-sama. Nah, setelah kalian baca cerpen tersebut, kita akan dapat menjawab pertanyaan. Oke? Siap-siap pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, Nah, silahkan kalian baca juga. 1. Penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Tokoh aku ingin memiliki seorang yang baik hati dan memiliki pekerjaan tersebut. B. Tokoh aku memutuskan untuk segera mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. C. Tokoh aku menginginkan bekerja di sebuah perusahaan multinasional bergengsi tetapi ditolak. D. Tokoh papa dan mama meminta tokoh aku untuk berhenti bekerja dari perusahaan multinasional. Atau E. Tokoh aku tidak menginginkan hidupnya terencana seperti yang direncanakan orang tuanya. Tara, silahkan kalian baca. Itu adalah jawabannya, yaitu E. Tokoh aku tidak menginginkan hidupnya terencana seperti yang direncanakan orang tuanya. Nah, sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang jawaban itu, di mana penjelasannya konflik adalah pertentangan atau masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Dalam kutipan tersebut, tokoh aku mengalami pertentangan antara keinginan orang tua atau keluarga, yaitu agar hidupnya mengikuti standar kesuksesan yang sudah ditentukan. Kemudian keinginan tokoh aku sendiri yang sebenarnya tidak ingin menjalani kehidupan sesuai rencana tersebut. Hal ini terlihat dari sikap tokoh yang akhirnya tidak sanggup melanjutkan pekerjaannya dan berani mengatakan kepada atasannya bahwa ia tidak bisa lagi melakukannya. Jadi, sumber konflik yang paling tepat adalah ketidaksesuaian antara keinginan tokoh aku dengan kehidupan yang telah direncanakan orang tuanya. Nah, penjelasannya kenapa jawaban A itu salah, karena tokoh tidak sedang mengalami konflik karena ingin memiliki pasangan yang baik atau karena pekerjaan pasangan. Hal tersebut hanya bagian dari rencana hidup yang dibuat untuknya. Kemudian kenapa jawabannya B salah? Karena mengundurkan diri merupakan tindakan atau akibat dari konflik, bukan penyebab utama konflik. Konflik sudah muncul karena tokoh tidak menginginkan kehidupan yang telah direncanakan untuknya. Kemudian kenapa tidak C? Yaitu tokoh memang bekerja di perusahaan multinasional tetapi bukan karena ia menginginkannya lalu ditolak, justru ia merasa tidak cocok dengan kehidupan pekerjaan tersebut. Kemudian kenapa jawabannya tidak D? Yaitu tidak terdapat informasi bahwa papa dan mama meminta tokoh berhenti dari perusahaan. Sebaliknya keluarga justru mengharapkan tokoh memiliki pekerjaan bergengsi. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah E. Itu penjelasannya ya untuk soal nomor 1. Untuk selanjutnya soal nomor 2,
Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Setiap orang harus mengikuti semua keinginan orang tua tanpa mempertimbangkan diri sendiri. B. Pekerjaan bergengsi menjamin kebahagiaan seseorang dalam hidupnya. C. Seseorang perlu berani menentukan jalan hidup yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. D. Atasan berhak memarahi bawahannya kapan saja agar pekerjaan cepat selesai. Atau E. Kesuksesan hanya dapat dicapai jika bekerja di perusahaan multinasional. Nah, kalian bisa sudah menebak atau membaca, yaitu jawabannya itu C, yaitu seseorang perlu berani menentukan jalan hidup yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Penjelasannya yaitu amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Tokoh aku menyadari bahwa kehidupan yang selama ini direncanakan untuknya tidak sesuai dengan keinginan dirinya, walaupun mendapatkan tekanan untuk mengikuti ukuran kesuksesan tertentu. Ia akhirnya berani mengambil sikap dan menentukan pilihannya sendiri. Jadi pesan yang dapat diambil adalah bahwa seseorang sebaiknya mempertimbangkan keinginan, kemampuan, dan pilihan dirinya sendiri dalam menentukan jalan hidup, bukan sekedar mengikuti standar orang lain. Nah, kenapa jawabannya A itu salah? Penjelasannya karena cerita justru menunjukkan bahwa seseorang tidak harus mengikuti semua keinginan orang tua apabila pilihan tersebut tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian kenapa jawabannya B salah? Penjelasannya pekerjaan di perusahaan bergengsi tidak otomatis membuat seseorang bahagia. Dalam cerita tokoh aku justru merasa tidak cocok meskipun pekerjaannya dianggap bergengsi. Kemudian kenapa jawabannya D itu salah? Penjelasannya yaitu memarahi bawahan bukan pesan utama cerita. Hal tersebut hanya bagian dari peristiwa yang dialami tokoh di tempat kerja. Kemudian kenapa jawabannya E itu salah? Penjelasannya karena cerita justru menunjukkan bahwa bekerja di perusahaan multinasional yang bergengsi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan atau kebahagiaan. Nah, untuk soal selanjutnya, bacalah kutipan puisi berikut. Sajak seorang tua tentang Bandung Lautan Api. Nah, ini adalah karya W.S. Renda. Silahkan kalian baca sajaknya di sana ya. Nanti saya akan juga memberikan pertanyaan. Nah, itu sajaknya ya, baca. Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya? Bagaimana mungkin kita berbangsa bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama? Kami tidak ikhlas menyerah Bandung kepada tentara Inggris, dan akhirnya bumi hanguskan kota tercinta itu sehingga menjadi lautan api. Kini batinku kembali mengenang, udara panas yang bergetar dan menggelombang, bau asap, bau keringat, suara ledakan. Nah, banyak ya. Dipantulkan mega yang jingga dan kaki langit berwarna kesumba. Pertanyaannya, makna kias frase lautan api dalam kutipan puisi tersebut melambangkan A. Laut yang berwarna merah, B. Api yang berada di lautan, C. Mengarungi ke sekumpulan api, atau D. Kumpulan api yang sangat besar, atau E. Keadaan yang sangat mengerikan. Nah, setelah kalian baca tentang sajak tersebut, kemudian ada pertanyaan, frase. Kita pernah juga loh waktu semester kemarin tentang frase. Ayo tebak, apa ya jawabannya? Nah, iya, jawabannya adalah E. Keadaan yang sangat mengerikan. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa frase atau lautan api pada puisi tersebut bukan berarti laut yang benar-benar berisi api. Frase tersebut merupakan makna kiasan atau metafora. Dalam kutipan dijelaskan bahwa kota Bandung di bumi hanguskan, kemudian digambarkan menjadi lautan api. Gambaran tersebut menunjukkan keadaan kota yang dipenuhi kobaran api, asap, ledakan, dan suasana peperangan. Oleh karena itu, lautan api menggambarkan keadaan yang sangat mengerikan dan penuh kehancuran akibat peperangan. Maka dari itu jawabannya itu yaitu keadaan yang sangat mengerikan.
Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salah hirat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi